Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Sahrudin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami dari Republika Penerbit menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran atas pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Republik Indonesia Washington DC, Profesor Poppy Rupaidah PhD. Juga kami haturkan juga terima kasih kepada senior Indef Dr. Apiliani. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diskusi berbincang bersama kami, Chief Digital Banking Institute, Bapak Bambang Setiawan. Juga kepada dua pembicara kita pada pagi ini, Komisaris Bank Jago, Mbak Anika Faisal, pemilik lisensi buku Bank 4.0 yang pada pagi ini akan kita diskusikan di Indonesia, kemudian juga CEO dan founder Digital Enterprise Indonesia, Bapak Bari Arjono. Juga yang kami hormati juga terima kasih atas kesediaan dan waktu Ketua Umum IKP Pusat, Bapak Ari Silman. Juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesediaan waktunya berbincang dengan kami untuk mendiskusikan isu yang sangat aktual pada saat ini, yaitu Bank 4.0, revolusi industri perbankan, begitu kata Mas Bari. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara utama, kami mohon kesediaan Ketua Umum IKP Pusat, Bapak Ari Silman, untuk memberikan sambutan sekaligus pengantar pada diskusi pagi ini. Kami persilakan Pak Ari Silman. Terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semuanya. Izinkan saya menyapa para pembicara kita yang hadir pada hari ini, Mas Bari Aryono atau Mas Bari King ya di sini. Selamat pagi Mas Bari. Ada Pak Bambang juga tadi saya lihat, Pak Bambang Setiawan. Tentu terima kasih ada Ibu Anika Faisal. Salam kenal Ibu. Saya lihat ada Ibu Afiliani juga, ada Ibu Poppy dan ada Ibu Mira juga. Ibu Mira Jarat adalah Direktur Utama PT Republika Media Mandiri. Tentu Ibu dan Bapak semua yang hadir pada hari ini, senang saya bisa sedikit mengantarkan acara ini. Sesuatu yang sangat menarik, tetapi memang kita harus serahkan pada para ahlinya nanti yang akan berbicara. Izinkan saya untuk melihatnya dari sudut pandang lain terkait dengan tema kita hari ini. Tentu saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu adalah punya Ibu dan Bapak semuanya. Tetapi memang ini adalah isu yang juga di dunia perbukuan menjadi sesuatu yang sangat menarik, sangat panas, menjadi isu kita sehari-hari yang terkait dengan revolusi ICT. Yang dihubungkan juga kalau kami di IKP itu dengan dunia perbukuan tentunya. Karena begitu pandemi masuk ke negeri kita, ternyata kita harus mempercepat. Dari semula kita hanya katakanlah semacam evolusi di dunia perbukuan, yang terjadi sekarang adalah semacam revolusi yang dilakukan oleh para penerbit buku untuk bisa tetap relevan dengan kondisi saat ini. Tentu kita bisa melihat bahwa revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah secara drastis kehidupan, termasuk juga dalam banyak hal itu adalah model bisnis di semua sektor industri. Tentu di media juga Republika juga mengalami revolusi karena model bisnis ternyata sangat terguncang, tidak bisa lagi mengandalkan model-model yang terdahulu. Kita bisa mencatat yang pertama tentu adalah berkembangnya teknologi internet yang mengubah secara luar biasa terhadap cara kita berkomunikasi. Apalagi ke depan kita sedang menyongsong 5G, bagaimana mungkin kecepatan internet kita akan sangat luar biasa sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan melalui internet. Yang kedua, kita tidak bisa juga melupakan perkembangan teknologi di bidang cloud,
Ini juga luar biasa. Tanpa cloud barangkali kita tidak bisa membayangkan bahwa sebuah gadget sekecil ponsel itu bisa mengerjakan sedemikian besar pekerjaan-pekerjaan kita. Melalui cloud juga kita kemudian adanya banyak sekali pengembangan OTT, barangkali over the top ya. Media juga berubah, e-commerce juga berubah. Bahkan untuk IKP juga kita sekarang mengenal namanya virtual event. Jadi peristiwa yang semuanya dikerjakan melalui cukup dengan seperangkat gadget saja. Kita juga mengenal bagaimana payment gateway telah mengubah banyak hal, navigasi, dan tentu saja di bidang keuangan kita juga mengenal fintech, dan nanti Ibu dan Bapak yang lebih kompeten berbicara. Kita juga melihat perkembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan atau AI misalnya, kemudian kita telah memanfaatkan VR, AR, juga kita memanfaatkan big data. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan tentu nanti juga akan ada pembicaraan tentang bagaimana blockchain telah mengubah proses transaksi elektronik, yang diantaranya adalah barangkali industri perbankan juga akan sangat terdampak oleh adanya teknologi peer-to-peer ini, yang bisa jadi akan menghapuskan middleman dalam proses transaksi kita di dunia perbankan. Di dunia perbukuan juga hal ini terjadi, hanya memang karena iklim literasi kita yang sangat rendah, sehingga justru dampaknya menjadi negatif terhadap penjualan buku di Indonesia, berbeda dengan di negara-negara yang iklim literasinya bagus. Dengan indeks literasi yang bagus, sejumlah negara justru menikmati perkembangan teknologi ini sebagai sebuah berkah terhadap dunia perbukuan. Ini misalnya terjadi di Finlandia sebagai negara dengan indeks perbukuan, indeks baca, indeks literasi nomor 1 di dunia. Begitu terjadi pandemi, maka yang kemudian mengikutinya adalah perkembangan perbukuan yang sangat luar biasa. Misalnya secara teknologi sekarang di Finlandia itu buku audio atau audiobook tumbuh 2 kali lipat daripada tahun 2019. Sementara secara umum buku elektronik tumbuh 20% dibandingkan ketika sebelum pandemi. Negara seperti Amerika yang pada urutan ke-7 indeks literasi itu juga menikmati perkembangan sampai 50% di dunia buku elektronik. Di Inggris juga terjadi hal yang sama, kemudian pandemi ternyata mempercepat adopsi terhadap teknologi, dan yang terjadi adalah justru apa yang kita sebut sebagai corona escapism. Jadi bagaimana corona datang, kemudian orang lebih banyak membaca dibandingkan sebelumnya, dan penjualan buku pun meningkat. Ini adalah apa yang terjadi di dunia perbukuan, bagaimana teknologi dan pandemi ternyata telah merevolusi cara-cara kita dalam pendekatan bertransaksi, berbisnis, berhubungan dengan hal-hal lain, termasuk juga terutama dalam adopsi misalnya digital marketing yang akan sangat memanfaatkan pemasaran secara digital. Tentu ada kelebihan karena lebih terukur, lebih tersegmentasi, sehingga dengan dunia digital justru perbukuan seharusnya di Indonesia pun bisa tumbuh. Dan memang kalau di Indonesia sayangnya adalah begitu terjadi teknologi masuk, yang penjualan buku adalah justru menurun. Nah, dan dengan titik terendah pada tahun 2017. Pada saat itu, padahal dunia teknologi sedang tumbuh sangat pesat. Kita ingat bahwa tahun 2017 adalah puncaknya barangkali pertumbuhan para vlogger atau YouTuber di Indonesia. Kemudian juga mobile dan gadget itu telah menyingkirkan desktop, dan sekarang juga 98% masyarakat Indonesia memang menyerap informasi melalui mobile. Pada tahun 2017 juga ada ledakan AR dan VR, kita menyebutnya sebagai kekalahan buku oleh Pokemon Go, itu 2017. Nah ini apakah perbankan juga akan seperti itu? Misalkan terkalahkan oleh sesuatu yang tidak terkait dengan aktivitas perbankan saat ini. Tetapi yang jelas memang masyarakat kita semakin terikat pada internet, penggunaan media sosial juga Indonesia nomor 1. Kita tahu bahwa device ownership di Indonesia sudah 98,3% mobile phone. Kemudian juga smartphone diantaranya adalah 98,2%. Ini adalah angka yang luar biasa tinggi. Bahkan sebenarnya
jumlah ponsel di negeri kita melampaui jumlah masyarakat kita yang sekitar 275 juta pada saat ini. Yang kita ketahui adalah memang masyarakat kita sangat terikat pada video dibandingkan teks misalnya. Jadi budaya menonton lebih kuat daripada budaya membaca, sehingga ini barangkali juga nanti akan menjadi bahan diskusi yang menarik kalau misalkan perbankan juga lebih bisa masuk pada masalah video ini. Karena kalau kita lihat, memang ada sejumlah bidang tertentu yang mengalami kenaikan atau angka yang tinggi. Time spend di media kita itu kan saat ini di internet itu kan sebenarnya sangat tinggi, tetapi juga kita tahu bahwa yang mayoritas hampir 100% menggunakannya adalah untuk messenger dan media sosial. Jadi kalau dalam survei kita suka mengatakan apakah Anda menggunakan internet, mungkin masyarakat akan menjawab tidak, tetapi ketika ditanyakan apakah Anda menggunakan Facebook, mungkin mereka akan menjawab iya, tanpa sadar bahwa Facebook adalah sebuah platform dalam internet begitu. Nah, ini juga yang terjadi. Kita tahu bahwa banking dan financial services itu adalah sesuatu yang juga sekarang ini menjadi salah satu. Saya misalnya termasuk yang saat ini sudah tidak pergi ke bank, saya juga sudah bahkan tidak menggunakan kartu. Saya cukup menggunakan aplikasi over the top dari bank-bank yang saya menjadi nasabah begitu. Sekarang juga proses pendaftaran menjadi nasabah juga cukup dari rumah. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin ini generasi kesekian dari perbankan kita, tetapi apakah juga ini adalah bank generasi keempat atau bukan, nanti barangkali bisa kita diskusikan, tetapi memang kita bisa tahu bahwa 39,2% masyarakat kita sudah melakukan proses perbankan ini atau financial services lainnya melalui aplikasi. Mudah-mudahan diskusi ini saya berharap ini adalah buku yang sangat menarik untuk kita cermati. Saya rasa tidak mesti masyarakat perbankan yang memahami isu ini, tetapi juga masyarakat secara umum, karena kita tahu bahwa ini akan sangat berubah dalam waktu dekat. Siapa ya bank yang paling banyak nasabahnya, siapa bank dengan valuasi terbesar, ini agaknya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita semua, dan tentu kita perlu referensi untuk nanti menentukan jenis bank yang akan kita ikuti. Mudah-mudahan buku semacam ini akan semakin banyak, karena literasi baca juga memerlukan literasi di bidang IT, literasi di bidang keuangan, dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memang memiliki buku-buku semacam ini. Terima kasih Mas Iqbal, saya rasa itu pengantar, mohon maaf barangkali terlalu panjang, tetapi intinya adalah saya sangat senang bahwa ada buku semacam ini yang bisa membuka mata kita tentang perkembangan teknologi di bidang perbankan di masa depan dalam waktu dekat ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Hilman, Ketua Umum IKP Pusat, yang sudah mengantarkan obrolan kita pada pagi ini dengan sangat luar biasa, memberikan input baru, perspektif baru dari industri perbukuan yang apakah nasib yang dialami industri perbukuan juga akan dialami industri perbankan. Nanti kita akan lihat di diskusi nanti. Juga saya kira yang paling penting, highlight yang paling penting adalah soal kita menjadi relevan dengan zaman, baik sebagai individu maupun sebagai industri. Ya. Nah itu nanti bagaimana cara menjadi relevan juga nanti kita nantikan, dan saya kira tidak menunggu waktu yang berlama-lama, kita akan mempersilahkan Mas Tepi Romadona, ini wartawan dari dari Harian Republika yang akan menjadi moderator perbincangan kita pada pagi ini. Mas Tepi, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Republika Penerbit yang mengadakan acara ini. Assalamualaikum, saya menyapa kedua pembicara, Bapak Kang Bari Aryono dan Mbak Anika Faisal. Saya juga menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, bangkir-bangkir yang mengikuti acara ini, termasuk juga dari atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Prof. Popi, ada Pak Bambang Setiawan sebagai Chief Digital Banking-nya dari kemudian ada Bu Dias Widiastuti dan ekonom senior kita dari Indef, Ibu Afiliani. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pertama dari Kang Bari, kita akan melihat pemutaran video dulu sekilas mengenai Bank 4.0. Silakan. Ya, demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pemutaran video sekilas mengenai video Bank 4.0. Kita akan masuk ke dalam sesi pertama, yaitu pemaparan mengenai pandemi merevolusi perbankan Indonesia oleh Kang Bari Aryono. Sebelumnya saya akan membacakan sekilas soal CV-nya, soal profilnya Kang Bari Aryono dulu. Sebentar. Ya, Kang Bari Aryono, seperti kita lihat berpengalaman, biasa kita sapa Kang Bari. Mas Bari berpengalaman 15 tahun di perusahaan teknologi global, 6 tahun sebagai digital entrepreneur, ahli ekonomi digital dan bisnis digital. Salah satu idolanya adalah seperti idola rekan-rekan semua yang sekarang mungkin ada Pak Elon Musk, dari pendiri Tesla maupun SpaceX. Kang Bari sebelumnya berasal dari Universitas Indonesia, dari Fakultas MIPA maupun dari Magister Manajemen FIB UI. Di sini terlihat sempat menduduki beberapa posisi strategis di Astra International, IBM, Cisco, Huawei, dan Tech Mahindra. Kemudian dari 2015 sampai sekarang ikut mendirikan Digital Enterprise Indonesia, Omega, dan kemudian mendirikan juga Digital Banking Institute, bekerja sama dengan Moven Enterprise. Moven Enterprise seperti yang kita tahu adalah bank digital yang didirikan oleh Brad King. Brad King yang kita tahu juga adalah penulis dari buku Bank 4.0. Begitu. Kang Bari akan memaparkan kepada kita mengenai tema utama yang kita bahas hari ini, yaitu pandemi dan revolusi perbankan di Indonesia. Ini tema yang cukup menarik karena kita tahu saat ini kita masih di dalam sergapan pandemi COVID-19, dan pada saat itu semuanya harus beradaptasi. Gitu. Dan ada satu bab di dalam buku Bank 4.0, di bab 9 misalnya. Di situ disebutkan bahwa beradaptasi atau mati istilahnya, berubah
atau punah istilahnya. Dan saya rasa itu sangat penting bagi kita sekarang, baik dari sisi kesehatan, kita harus beradaptasi dengan protokol kesehatan, maupun dari segi perekonomian dan perbankan di Indonesia. Perbankan seperti saat ini kita tahu beradaptasi luar biasa. Saya ingat ketika tahun lalu, ketika buku Bank 4.0 terbit, kemudian mungkin antara Mei sampai Juni atau Juli, tiba-tiba para direktur Bank BUMN, kemudian dirut Bank BUMN mengatakan bahwa salah satunya penyebab selain karena pandemi, mereka terpaksa harus mengurangi cabang-cabang fisiknya, mulai dari ratusan. Dan begitu terpengaruhnya, dan sampai sekarang, bahkan sampai sekarang pun dengan adanya PPKM darurat ini, bahkan pemerintah terus membatasi sektor-sektor esensial, bagaimana cara kerja yang masuk, misalnya staf-staf perbankan yang masuk. Sebagian dari ternyata hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, sebelum pandemi COVID misalnya, bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan work from home, tidak harus dari kantor fisik misalnya. Seperti itu revolusi yang terjadi dalam buku ini. Ditulis tahun 2017 dan mungkin 2018 baru beredar luas sampai di Indonesia 2019-2020. Dalam waktu 2-3 tahun, saya rasa industri perbankan di Indonesia juga bisa melihat ada perubahan yang cukup luar biasa dalam operasionalnya. Ya, saya tidak mau berpanjang lebar. Saya akan menyerahkan pembahasan kepada Kang Bari. Silahkan Bapak Ibu menyimak. Ya, silakan Kang Bari, waktunya. Ya, terima kasih Mas Tevi yang sudah mengantarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera dari saya, Bari Arijono, selaku pemegang lisensi Bank 4.0, Breaking edisi Bahasa Indonesia, dan sebagai founder CEO dari Digital Bahasa Indonesia, juga Chairman dari Digital Institute. Salam hormat kepada Ketua Umum IKAPI, Kang Aris Hilman, yang sudah membuka acara tadi, dan juga Mas Iqbal sebagai MC kita hari ini, dan tentunya kepada Bapak Bambang Setiawan sebagai Chief Digital Banking dari DEI, juga ada Teh Resti dari DEI sebagai Chief Project Officer, saya sapa. Ibu Popi Rufaidah, Prof. Popi, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Washington DC, hadir di pagi hari ini. Di sana tentu jam 11 malam, Prof. Popi ya. Ya. Terima kasih Bu Atasa sudah hadir, juga tak lupa kepada. Iya. Siap, Prof. Ini guru saya ya dari Unpad. Iya. Juga kepada Bapak Bang Setiawan tadi sudah saya sapa, dan juga kepada Dr. Afiliani yang sudah hadir, Senior Ekonom Indef pagi hari ini yang selalu mendukung, mensupport Bank 4.0 kita, Kang Ketum Aris Hilman, dan juga kepada Ibu Titu selaku Kepala STI IBS juga berkenan hadir pada pagi hari ini, atau Ibu Dr. Kusmaneng Tuti, ya. Dan juga saya lihat ada Ibu Dias Widyastuti dari Bank Nasional, Bank dari BNI yang sedang berulang tahun yang ke-75 ya, Bu Dias. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bank BNI. Ya. Dan tentu tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Slamet Harjo ini. Sudah hadir Pak Slamet Harjo. Pak Slamet, apa kabar Pak Slamet Harjo? Cuman ikut dengar supaya pengen tahu bidang lain gitu. Soal adaptasi ini memang luar biasa. Saya ingin dengar. Siap Pak Slamet Harjo, luar biasa. Salam dari Mas Lazalianti Pak Slamet, dari Ketua Umum Harfi. Ya baik, Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa menyapa satu persatu, mohon maaf. Oh ya, ini saya juga ada sahabat saya dari Kepala BI Tasikmalaya, Kang Darjana juga sudah hadir. Kang Darjana, atau nuwun Kang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Juga kepada Kepala Kantor Perwakilan BI dari Bali, dari Makassar, ya, dan semua provinsi yang ada di Indonesia saat ini yang hadir dari Jawa Barat, ya, Pak Herawanto dan segala.
Terima kasih banyak. Jadi saya ingin langsung saja menyampaikan sharing materi saya untuk pagi hari ini. Apakah sudah bisa terlihat? Ya. Sudah bisa terlihat ya? Ya, ya. Sudah, Kang. Oke. Baik, kalau gitu saya langsung saja. Saya full screen kan? Ya. Sesuai dengan tema dari Hari Ulang Tahun Buku Republika yang ke-18, tepatnya jatuh pada tanggal 19 Juni 2021, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Buku Republika, Kang Aris Hilman selaku direkturnya. Selamat ulang tahun Kang Aris dan rekan-rekan dari Buku Republika yang sudah mensupport luar biasa lahirnya dan hadirnya buku BEN 4.0 edisi Bahasa Indonesia di tahun 2019. Lalu sebelum ada COVID-19, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hadirin, saudara-saudari, adik-adik mahasiswa yang hadir, generasi BI, generasi Gen B, generasi baru Indonesia. Topik hari ini tentu sangat relevan dengan apa yang sedang kita hadapi di masa sulit, di masa yang boleh dibilang kita tidak bisa lepas dari COVID-19. Bahkan kita harus hidup berdampingan secara damai dengan COVID-19. Sehingga perbankan, jasa keuangan, mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi yang sedang tidak menentu ini. Sehingga topik ini kami angkat, pandemi jelas sekali, tergambar sangat lugas di mata kita, di hadapan semua orang masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya, merevolusi perbankan. Dan hari ini topiknya adalah bagaimana pandemi merevolusi perbankan, khususnya di Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, buku ini tidak hanya memberikan literasi kepada kita semuanya tentang bagaimana kita bisa mencintai dan lebih sering membaca buku. Ya, cerita ini kita mulai dari tahun 2019, bagaimana saya dengan Kang Ketum IKAPI, Kang Aris Hilman ini menandatangani kerjasama untuk menerbitkan buku BEN 4.0 dalam edisi Bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah buku ini terbit di tahun 2020 dan pada saat ada event International Book Fair bulan September 2020, buku ini juga ikut meramaikan book fair tersebut ya, dan dimuat di beberapa media termasuk link di bawah ini yang saya tunjukkan, yaitu link di republika.co.id atau link Republika online-nya. Ya. Nah, cerita ini berlanjut kepada bagaimana buku ini menjelajah dan mengarungi lautan luas dari seluruh pelosok Nusantara kita. Dari kantor kita di Ragunan ya, Jakarta Selatan, buku ini diterbitkan pertama kali ya. Kemudian kita terbang ke Bali, padahal bukunya belum terbit. Ya, 16 Desember 2019 kami sudah ikut membuka perpustakaan BI kantor perwakilan di Bali waktu itu dengan bedah buku BEN 4.0. Kemudian pada tahun 2020 pada bulan Januari tepatnya buku ini sudah lahir dan langsung dipesan oleh kampus PPM pertama kali memesan buku ini ya, dan kemudian oleh Perpustakaan Bank Indonesia Pusat ya. Dan alhamdulillah buku ini seiring berjalan waktu diakui oleh Bank Indonesia, oleh OJK, dan oleh Perbankan Nasional berkat dukungan dan juga support dari Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah foto yang tidak saya lupakan, capaian daripada buku BEN 4.0, dan ini sempat di-retweet oleh Brad King sendiri di Twitternya di tahun 2020 sebagai buku terbesar di dunia katanya. Ya, sangat amazing dari Brad King yang saat ini sedang tinggal di Bangkok. Nah, ini adalah video ucapan dari Brad King ya. Saya coba akan play videonya. Ya. Apakah suaranya didengar, Mas Tevi? Ya, kedengaran. Oh, suara Brad King-nya nggak kedengeran. Oh. Sebentar ya. Saya ulangi. Language, it's actually the
time, and you made it into Bahasa, so big day. Thank you all for your support. It's fantastic, and thank you especially to Barry down there in Jakarta who helped get this project on the road. Bank 4.0. Hashtag Bank 4. Ya, itu adalah ucapan terima kasih atas terbitnya buku Bank 4.0 edisi bahasa Indonesia pertama kali di dunia. Ya, kemudian Brad King di kantornya New York tahun 2020 menerima buku ini untuk pertama kalinya, yang dikirimkan oleh teman saya dari Bank Indonesia yang It's a very nice feature. So thanks. A little red string. I don't have that on my books normally. So this is about the 10th language edition that we've done for Bank 4.0, and another 2 coming out soon, including Korean. So thanks very much for all your hard work on this. Mohon maaf, apakah suaranya cukup jelas didengar, Mas Tevi dan Ibu? Ya, cukup jelas. Cukup jelas. Baik, kemudian Bank 4.0 sudah merambah di negara kita, di NKRI, dan menjadi bestseller tahun 2021. Dan inilah ucapan selamat dari Brad, ya. Di dalam video untuk kita semuanya. Hello, my friends. Barry has asked me to say a few words to the Bank Indonesia folks, particularly in terms of their incredible support for my book, Bank 4.0, through cooperation with other banks around Indonesia and the regions and divisions of the central bank. We've seen an incredible support for the book. Our biggest order, not only for 2020 in Indonesia, but for the globe, has come from Bank Indonesia. Over 10,000 copies of the book being distributed through the various regions and through banking partners. That's an incredible vote of confidence in the Bank 4.0 book, and in the future that we talk about in Bank 4.0, where banking is everywhere, embedded in the world around you. With Indonesia's continued growth in the use of digital technologies, particularly mobile technology and platforms like Facebook and Gojek and other things, it's clear now that banking is just going to be embedded in these technologies around us, and banking needs to adapt. The fact that Bank Indonesia has got behind this initiative, from a regulatory and institutional perspective, tells me that the regulators and the industry at large in Indonesia really takes these challenges seriously. And for your support in the incredible support for Bank 4.0. I thank you all dearly from the bottom of my heart, and I hope that the book is instructive and helps in the transforming post-coronavirus and post-digitization to the Indonesian banking sector. Thank you once again. Ya, Bapak Ibu semuanya, tentu semua itu tidak lepas dari dukungan dari tim DEI. Ya, di sini ada Pak Bambang Setiawan, ada Ibu Resti, ada Pak Sundudianto PhD, ada Aldin Herwan PhD, ada Dr. Acu Fiarta, dan juga Kepala BI seluruh kantor di Indonesia, baik itu Jakarta, Jabar, Sulawesi Selatan, juga dukungan dari Ibu Tito dari Indonesia Banking School, dan juga dari Ibu Dr. Afiliani sebagai senior ekonom Indef, dan juga para bankir yang hadir dari hari ini yang tidak saya sebut satu persatu tentunya. Dan buku ini sudah mendunia, Bapak Ibu semuanya, capaian di 2021 bahwa buku ini sudah terjual lebih daripada 12.000 eksemplar pada tahun 2020, dan 2021 ini lebih daripada 12.000 eksemplar karena kita sudah menjual secara online di websitenya Republika dan juga di marketplace baik itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Dan di sini Prof. Poppy Rufiadiah PhD sudah hadir dan sudah menerima juga bukunya dari saya, dan juga kantor perwakilan BI New York, Jepang juga sudah menerima bukunya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentang Bank 4.0 sendiri tidak hanya meningkatkan literasi membaca buku, namun saya selama 2 tahun terakhir ini membantu Bank Indonesia di dalam mengasosiasikan KRIS, Quick Response Indonesia Standard. Ini ternyata buku ini juga meningkatkan literasi keuangan. Tidak sengaja saya sudah mengkampanyekan KRIS ini ke seluruh
provinsi lewat virtual setelah pandemi COVID-19 maupun sebelumnya secara offline, ya. Dan saya tidak sengaja juga telah meningkatkan inklusi keuangan lewat buku ini ternyata, Bapak Ibu semuanya, bahwa UMKM kita di Indonesia dengan hadirnya buku ini, mereka sangat melek digital dan mereka mau melakukan transaksi keuangannya lewat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan finansial. Ya, baik itu lewat mobile bankingnya perbankan maupun aplikasi lewat finansial teknologi itu sendiri yang saat ini hadir di hadapan kita, di handphone kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akhirnya juga sadar bahwa buku ini ternyata adalah segalanya dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, Bank 4.0 tidak hanya mengajarkan masalah perbankan, bahkan perbankan itu sebagian kecil daripada Bank 4.0. Nah, inilah yang menggugah hati saya dan sering diskusi ya setiap hari dengan Brad King sebagai master saya, sebagai guru saya di sini, sebagai partner saya juga, bagaimana Bank 4.0 ini bisa mengubah dunia, ya, dan bagaimana Bank 4.0 ini bisa merevolusi perbankan di Indonesia pada khususnya. Nah, pertama adalah kalau kita baca bukunya, ini tidak hanya sekedar buku, ada first principle thinking yang ditelurkan oleh Elon Musk, kalau saya manggilnya Mas Elon, ya, dan juga Steve Jobs. Nah, di sini ada analogi desain, ada juga first principle design. Nah, saya tidak panjang lebar tentang apa itu first principle design, bahwa saat ini yang tadi Mas Tevi katakan, bahwa adanya pandemi, itu mau tidak mau kita harus melakukan transaksi keuangan dan perbankan lewat aplikasi apapun yang kita miliki di handphone. Ya, tidak lagi ke kantor cabang, baik itu ke bank, kantor cabang asuransi, kantor cabang pemerintahan, kantor kelurahan, dan sebagainya. Jadi ini adalah segalanya, tidak hanya menyangkut masalah perbankan saja, tapi masalah kehidupan kita ke depannya. Juga masalah teknologi. Ini banyak dibahas di dalam buku ini tentang AI, tentang blockchain, tentang financial teknologi, tentang central bank digital currency atau mata uang digital, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana fenomena unfinancial sebagai perusahaan teknologi dunia ini sangat mendominasi sektor perbankan dan keuangan. Bahkan the best bank in the world, itu kata Brad King, adalah unfinancial di tahun 2030, dan sekarang sudah kejadian. Nah, prediksi-prediksi Brad King ini satu persatu ternyata terjadi, Bapak Ibu semuanya, dan apa yang disebutkan di dalam buku Bank 4.0, saya lihat satu persatu prediksinya sedang terjadi masa pandemi dan dipercepat masa pandemi. Di dalamnya ada transformasi digital, di dalamnya ada masalah new mindset, new result, ada masalah customer experience, mengangkat masalah platform, leadership, ya, new skills. Bahkan dua titik yang di sebelah kiri tentang perbankan dan sebelah kanan tentang akuntansi ini menjadi bagian kecil daripada Bank 4.0 ini. Nah, kita akan buktikan saat ini bahwa narasi ini tidak hanya meningkatkan literasi, bahwa Bank 4.0 ini tidak hanya sekedar buku, tapi bisa meningkatkan inklusi keuangan ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bank 4.0 ini merevolusi perbankan di Indonesia? Saya mohon izin kepada para senior bankir di sini, para leader untuk menyampaikan ini, bahwa ternyata tagline saya di event webinar pagi hari ini adalah PPKM darurat, jangan sampai kantor cabang sekarat karena nasabah beralih ke aplikasi yang lebih hemat. Nah, di sini kita lihat di tabel yang sebelah kiri, Bapak Ibu, ada digital banking, ada digital bank, dan juga ada Bank 4.0 ya Bapak Ibu semuanya, adik-adik Gen B, mahasiswa-mahasiswi semuanya yang hadir. Nah, kita tentu sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi yang ada di sebelah kiri dari Klik BCA, Brimo, Livin, BNI Mobile, BTN Mobile, Permata Mobile X, Woke, ya, atau Jago, ada Digibank, ada Genius, Tomorrow, Digibank, Motion, dan bahkan Aladdin pun sudah hadir sebagai perbankan digital, sebagai layanan perbankan digital atau digital banking, menurut definisi dari OJK sendiri. Nah, namun di dalam Bank 4.0 ini tidak hanya masalah bagaimana perbankan konvensional ini bertransformasi menuju perbankan digital
atau bahasa OJK adalah layanan perbankan digital atau digital banking. Namun lebih kepada bagaimana mengubah wujud, ya, meredesain atau melahirkan kembali perbankan baru yang namanya digital bank. Bagaimana BCA mengakuisisi Bank Royal dan menyulapnya menjadi bank digital. Dan Bank BCA di dalam konsep Bank 4.0 melakukan transformasi, merger dan akuisisi, dan juga melakukan inovasi. Bank BRI juga melahirkan BRI Agro di sini dalam membangun sebuah konsep baru perbankan, yaitu bank digital, ya, melakukan transformasi dan juga inovasi tanpa harus melakukan merger dan akuisisi. Nah, Livin yang dimiliki oleh Bank Mandiri merupakan transformasi daripada aplikasi Mandiri online saat ini, dan belum ada bank digital yang dilahirkan oleh Bank Mandiri saat ini. BNI juga sama, yang sedang berulang tahun ke-75 pada tahun 2021 ini, juga melakukan transformasi dari internet bankingnya BNI Mobile. Ya, BTN Mobile juga mirip dengan BNI, transformasi internet banking menjadi BTN Mobile yang ada di aplikasi kita, di handphone kita. Permata Mobile X merupakan aplikasi perbankan baru dari hasil transformasi Permata Mobile sebelum ada X, ya, di tahun 2018 dahulu, dan tentunya diisi oleh Bangkok Bank di tahun 2020 lalu. Jadi inilah merupakan salah satu konsep Bank 4.0 lewat merger dan akuisisi. Nah, Bapak Ibu, Woke sendiri, Bang Danamon, ya, Bang Bukopin, maksud saya, ya, Woke ini Bang Bukopin, ini juga melakukan transformasi dan merger dan akuisisi lewat KB Bank, ya, Korean Banks, ya. Nah, Bang Jago, inilah menariknya, ya, Bang Jago lewat akuisisi Bang Artos yang tidak sama sekali memiliki teknologi, nggak banyak cabangnya. Mungkin waktu itu diakuisisi pada dalam keadaan yang masih belum sehat, ya. Nah, disulap, ya, oleh para founder Bank Jago menjadi bank digital, ya. Jadi tidak hanya masalah transformasi, tidak hanya masalah inovasi, namun yang menjadi catatan kami di Bank 4.0 adalah bagaimana Bank Jago ini melakukan kolaborasi yang excellence, ya, kolaborasi yang ciamik lah, saya katakan, ya, dengan ekosistem yang luar biasa besar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia yang sudah merger menjadi GoTo. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu Bank Jago tidak sendirian, ya, akan ada penantang lainnya di bank digital seperti Neo Commerce, Capital Banks, ya, ada Harda, ada QNB, ya, dan penantang yang paling tangguh di tahun-tahun ke depan menurut Bank 4.0 adalah bukan bank digital yang ada di tanah air saat ini, namun kita harus waspada kehadiran bank digital versi Bank 4.0 dari luar negeri, ya. Pesaing-pesaing ini, wow, saya katakan akan mengerus, akan merevolusi perbankan kita di Indonesia, yaitu munculnya Ant Financial, ya, M-Pesa, PTM, NU Bank, N26, ya, Revolut, Monzo, dan Tinkoff dari Rusia. Mereka akan beroperasi di Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana perbankan Indonesia harus bangkit, ya, dari segala macam tantangan yang ada, baik itu dari regulasi, disrupsi teknologi, dan tentunya bagaimana memitigasi risiko dari setiap ancaman yang datang di era digital ini, yaitu cyber security. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, ini adalah sekedar sharing dari apa yang sudah saya sampaikan selama ini di tahun 2020, bahwa Bank Indonesia juga sangat mensupport, dan ini salah satu event yang boleh dibilang sangat krusial buat saya sebagai orang yang selama ini membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan kehadiran dari Pak Erwin Haryanto, dari OVO, dari Bank BCA, dan ada MC-nya adalah dari Mbak Hanum dari CNN, ya. Nah, ini saya tidak akan playkan dalam bentuk yang full, cuma mungkin akan. Halo Pak Erwin, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Lalu ada juga Pak Haryanto Gunawan selaku Komisaris OVO. Halo Pak Haryanto. Oke. Siap. Lalu juga ada Senior Vice President BCA Pak Martinus Robert Winata. Halo Pak Martinus.
Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Oke. Dan juga ini ada Pak Bari Arijono selaku founder and CEO dari PT Digital Enterprise Indonesia and Bank 4.0 Brad King license holder. Halo Pak Bari. Halo Mbak Aziza, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua narasumber saya sudah ready ya untuk memberikan materi-materinya. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan mempersilahkan untuk Pak Bari Arijono terlebih dahulu untuk memberikan materinya pada siang hari ini yang kita akan dengarkan bersama-sama teman-teman. Jadi pasang telinganya karena ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kita yang ingin mengetahui lebih jauh begitu tentang topiknya adalah Banking 4.0, Banking Everywhere, Never at Bank. Pak Bari, waktu dan tempat kami. Ke depannya, bukan lagi. Saya langsung saja kepada literasi keuangannya yang bisa Bapak Ibu tajam lagi untuk bisa mensosialisasikan kris ke semua merchant. Nah, kita kuisnya dari saya. Nomor satu, kita khususnya adalah bank yang akan sukses di masa depan adalah yang bekerja sama dengan fintech dan big tech. Bukan yang mencoba meniru apa yang dilakukan oleh bank penantang atau bank challenger. Nah, kita kuis kedua, Mbak Aziza, bankir yang bisa bertahan ke depan, memiliki keahlian dan kecepatan baru teknologi di luar ilmu perbankan. Bankir konvensional akan hilang, digantikan dengan bankir digital. Yang terakhir dari saya, kita kuis ketiga adalah operasional, bisnis, treasury, kepatuhan, dan manajemen risiko tidak akan kaku mengacu pada satu wilayah geografi saja. Dengan verifikasi IKTP misalnya, alamat, rumah di mana, tapi akan menyatu dengan sosial media, nasabah, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Demikian dari saya, dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tepuk tangan, boleh ya Pak Bari? Saya nggak bisa mengalihkan pandangan saya dari apa yang sudah Pak Bari presentasikan, namun mungkin pertanyaannya, saya ada sedikit pertanyaan. Tadi, the biggest bank in the world is technology. Jadi bagaimana akhirnya kita dihadapkan dengan era mau nggak mau harus ada di situ. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ini merupakan satu kesempatan untuk bentuk kolaborasi secara besar-besaran untuk para perbankan ya, untuk bank di Indonesia, atau somehow ini juga menjadi ancaman karena siap nggak siap, apabila tidak siap untuk collab berarti harus siap untuk tergilas gitu dengan apa yang akan terjadi ke depannya ini. Yes, competition nggak bisa kita hindari ya dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar maupun finansial teknologi. Ya, perbankan harus kolaborasi dengan fintech dan big tech kalau tidak mau tergilas dengan zaman. Dan kalaupun mereka ingin membangun fintech sendiri ataupun perusahaan teknologi, nggak akan mampu sendirian. Mereka membutuhkan banyak sekali ekosistem digital dan mindset juga sangat berbeda. Itulah problem utamanya, mindset digitalnya belum terbangun di perbankan konvensional. Terima kasih. Oke. Pak Bari luar biasa sekali. Ini dari tadi yang mengajukan pertanyaan yang masuk ke saya, chatnya nggak selesai-selesai, banyak sekali. Teman-teman sabar, nanti akan saya sediakan sesinya sendiri untuk bisa bertanya sama Pak Bari terkait dengan whole presentation yang tadi sudah Pak Bari bawakan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi sedikit sharing video dan merupakan momentum di masa pandemi yang tidak saya lupakan. Ya, dan selanjutnya di slide terakhir ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya melihat ke depan bagaimana buku ini bisa menciptakan inklusi keuangan di Indonesia lebih meningkat lagi ke depannya. Bahwa kami memiliki target untuk tahun ini sendiri bisa mencapai 20.000 eksemplar bukunya, dan tahun 2022 tahun depan ini bisa mencapai angka 30.000 eksemplar. Mudah-mudahan tercapai dengan dukungan Bapak Ibu semuanya dan doa Bapak Ibu semuanya. Nah, begini kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan HUT Republika tahun 2021 ini dengan tagline kolaborasi tanpa tapi, dan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Republika Buku, dan saya kembalikan kepada Mas Tevi. Silakan Mas Tevi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Bari atas penjelasannya. Banyak sekali beberapa saya garis bawahi banyak hal yang disampaikan oleh Kang Bari. Saya rangkum beberapa misalnya ya, bahwa tema besarnya kira-kira yang saya harus paham, yang bisa saya ambil adalah adaptasi. Adaptasi adalah salah satu tema besar yang terjadi saat ini
di seluruh dunia, bukan cuma di industri perbankan, di industri perbukuan tadi Kang Aris sudah bilang, dan di sektor kesehatan misalnya. Kemudian Kang Bari juga tadi menyatakan bahwa Bank 4.0 bukan lagi sekedar buku, tidak terikat dalam bentuk buku, tidak. Bank 4.0 adalah menggambarkan bagaimana apa yang ada terjadi di seluruh dunia pada saat ini. Bagaimana ada bank juga, ada inklusi keuangan, aktivitas nasabah, semua terikat dan jadi satu oleh sesuatu yang disebut internet, dan kita harus beradaptasi dengan itu, dan perbankan juga harus beradaptasi dengan itu. Nah, kemudian tadi juga tadi ada tabel yang menarik, saya catat juga menarik bahwa Kang Bari sempat meng-highlight judul tabelnya itu PPKM darurat yang saat ini sedang terjadi di Jawa. Dan kemungkinan bisa diperpanjang kalau misalnya angka kasus hariannya tidak turun dalam waktu sepekan atau 2 pekan terakhir. Jangan sampai membuat PPKM darurat, jangan sampai membuat kantor cabang sekarat, karena nasabah beralih ke aplikasi. Ini sudah terjadi. Tadi di awal saya sempat sebutkan bahwa direksi perbankan BUMN misalnya sudah menyatakan, maupun swasta misalnya sudah menyatakan bahwa mereka banyak sekali menutup kantor-kantor cabang. Dan sekarang misalnya nasabah juga dengan situasi seperti ini, nasabah lebih mengandalkan layanan perbankan tentunya melalui aplikasi. Kemudian ini semua akan Bank 4.0 ya, Mas Bari juga bilang tadi, mengubah wujud dan meredesain layanan perbankan secara luas. Mas Bari sempat mengutip Bank Jago, dan kolaborasinya nanti dengan Gojek dan Tokopedia yang kita tunggu. Ini benar-benar kabar menarik yang kita tunggu tahun ini kalau nggak salah ya, semester kedua, dan bank-bank digital yang lainnya. Kemudian tadi juga ada disebut Mas Kang Bari adalah penantang yang harus diwaspadai. Sebelum masuk ke penantang, saya sempat melihat tadi menarik sekali bahwa dalam tabelnya bagaimana Bank BUMN tidak dicentrang di sisi bank digitalnya. Bank BUMN justru masih, saya rasa tiga bank terbesar ya, masih mengandalkan layanan mobile bankingnya. Saya kurang tahu, karena Kang Bari nanti mungkin masih bisa jelaskan lagi. Apakah ini ada strategi tertentu dari Bank BUMN melihat fenomena bank digital maupun layanan digital perbankan? Berbeda sekali dengan langkah yang diambil swasta yang di dalam tabel itu misalnya terlihat centrangnya di bagian bank digitalnya ada beberapa. Nah, kemudian tadi Kang Bari sempat menyatakan penantang dari sisi bank digital ini adalah yang harus diwaspadai adalah tidak cuma dari dalam negeri maupun dari fintech misalnya, tapi justru dari raksasa-raksasa yang ada di luar negeri yang bisa masuk tentu dengan perizinan dari OJK dan merevolusi bisnis perbankan di Indonesia. Tadi Kang Bari menyebut Cina, Amerika, Rusia akan masuk. Ini menarik karena kalau kita lihat 2019 misalnya, Bali sempat heboh. Kenapa Bali heboh? Karena turis asing dari Cina yang masuk ke Bali, mereka lebih memilih membayar transaksinya, apakah mereka membeli makanan, apakah mereka belanja, di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran via WeChat, maupun via bank digital langsung dari Cina. Itu hebohnya sampai ke Jakarta misalnya, karena akhirnya bank sentral misalnya maupun teman-teman perbankan di Bali melihat ada ketidakseimbangan yang harus diambil. Ini harus diambil langkahnya sampai kemudian diatasi. Itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Kang Bari juga tadi meng-highlight bahwa perbankan Indonesia harus beradaptasi, terutama dari sisi regulasi dan layanan. Dan kemudian bank yang sukses adalah bank yang harus berkolaborasi secara luas dengan teman-teman di fintech. Dan kemudian bankir yang sukses adalah bankir yang juga harus memahami cara kerja seperti CTO, Chief Technology Officer. Tidak bisa lagi bahwa teknologi ada benar-benar di belakang. Bank digital menyebabkan Chief Technology Officer perbankan harus ada di depan, dan itu merefleksikan ke dalam produk-produk layanannya. Dan terakhir, Kang Bari tadi meng-highlight bahwa operasional perbankan tidak bisa lagi terikat geografis, tapi harus menyatu semuanya dalam internet, menyatu semuanya dalam sosial media. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita berlanjut ke
paparan narasumber kedua, Ibu Mbak Anika Faisal dari Komisaris Bank Jago, saya ada sedikit pertanyaan misalnya untuk Kang Bari. Adapt or die, berubah atau punah, adaptasi atau mati. Dengan kondisi konsumen saat ini di tengah COVID misalnya, Kang, apakah ini cukup untuk mengubah, mentransformasi layanan perbankan digital secara nasional? Oke, Mas Tevi. Tentu tidak mudah, Mas Tevi, ya. Adaptasi perbankan konvensional menjadi perbankan digital, kemudian transformasi dari bank digital menjadi Bank 4.0, kemudian bagaimana Bank 4.0 ini pemainnya sudah dimulai dan sudah dicuri oleh pemain-pemain di luar Indonesia, sehingga ini cukup memberatkan revolusi perbankan di Indonesia, ya. Dan saya sih berharap anak-anak muda Indonesia, generasi milenial ini bisa menciptakan inovasi lebih banyak lagi dari finansial teknologi, kemudian menciptakan bank yang fully digital, yang murni digital tanpa kantor cabang di Indonesia khususnya. Mungkin GoTo akan menjadi salah satu platform yang menyediakan semua layanan finansial yang bisa mendisrupsi seluruh sektor-sektor dan lini kehidupan kita. Saya berharap seperti itu karena GoTo sekarang sudah punya namanya GoTo Finansial, ya, dengan GoPay-nya, dan nanti ada Bank Jago di belakangnya yang mendukung secara infrastruktur perbankannya. Ini akan menjadi massively mendisrupsi dunia finansial, perbankan, dan jasa keuangan di Indonesia. Nah, sehingga adaptasi itu memang terlambat, terus terang ya, pandemi COVID-19, PPKM darurat sudah dan sedang berjalan saat ini. Harusnya Bank Jago itu lahirnya tahun 2019 ya. Kira-kira gitu. Oh, oke. Ya, terima kasih Kang Bari. Oke. Teman-teman peserta diskusi, kawan-kawan bankir, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu mendengarkan pemaparan dari Ibu Anika Faisal, Komisaris Bank Jago. Ibu Anika, saya bacakan sedikit data diri beliau. Ini saya kutip dari website Bank Jagonya, yaitu Bu Anika sangat berpengalaman, memiliki pengalaman lebih dari 29 tahun di industri keuangan. Dalam perjalanan karirnya telah menduduki beberapa jabatan penting, misalnya di BPPN, maupun dia menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Danamon, hingga terakhir menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan di Bank BTPN. Bu Anika meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, terlibat di pengurusan di berbagai asosiasi profesi dan industri, antara lain DIB, ICI, Perbanas, maupun di Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan. Saat ini Bu Anika masih aktif sebagai staf ahli di Perbanas, anggota Badan Pengelola Harian Perbanas Institute, dan Sekretaris Jenderal Ikatan Bankir Indonesia. Kira-kira itu. Bu Anika akan membawakan sesi lebih ke sharing. Kabarnya kemarin dia sampaikan bahwa sharing mengenai apa itu Bank Jago dan bagaimana kehadiran Bank Jago di dalam industri perbankan nasional. Oke, Bu Anika, sewaktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, kita mendengar. Ya, terima kasih Mas Tevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya menyapa Prof. Popi yang datang dari jauh untuk hadir di acara hari ini. Salam kenal, Prof. Popi. Kemudian Mas Aris, terima kasih sudah membuka acara ini. Kemudian rekan-rekan saya ada Mbak Titup, ada Mbak Dias, ada Mbak Afi, dan beberapa lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Tadi ada yang sudah chat-chat halo-halo via chat room. Ya, saya bicara mengenai, saya bukan ahli digital banking, saya adalah bankir. Dari lulus sekolah, kerjanya di industri perbankan terus-terusan. Tapi saya merasa bersyukur bahwa saya bisa menyaksikan berbagai perubahan yang fundamental ya. Bank yang saya kenal waktu saya mulai jadi manajemen trainee di Bank Niaga back in 1990, sekarang rasanya udah totally different. Ya.
Kita tidak lagi semua prosesnya sudah berubah. Namun ada beberapa hal sebenarnya yang tidak berubah. Bahwa bank itu prinsipnya adalah menyimpan uang, memindahkan uang, dan memberikan kredit. Kembali ke prinsip dasar. Hanya kalau dulu itu bank itu very self-centric kalau saya bilangnya mungkin ya. Dalam artian bank itu apalagi waktu awal-awal saya mulai di perbankan tuh benar-benar it's all about how can we serve you. Jadi positioningnya adalah how can we, bank, saya punya produk ABC, saya ngelayaninya dengan cara ABC. So it's about my, me. Despite bilang bahwa customer is king dan lain-lain, tapi perbankan tidak pernah bisa misalnya memberikan customization mengenai proses pengambilan rekening, customization mengenai cara melakukan transaksi. Semuanya is all about standard and procedures. Itu adalah saya tumbuh di era awal bank adalah demikian. Tapi back in 2000, kita mulai waktu back in 2013 itu kita mulai belajar dari M-Pesa contohnya. Kita melihat bahwa kalau bank mau melakukan seperti yang kita lakukan, financial inclusion itu tidak akan pernah tercapai. Ya, M-Pesa dengan cara mereka membuktikan bahwa financial inclusion dilakukan oleh non-bank dan bank are being taken over by them. It was dawned on us sebagai satu realization bahwa hey, bank itu yes, you have your competitors, no more bank lagi gitu ya. Saya tadi lupa menyapa ada Pak Bambang, kawan baik saya. Jadi kompetitor kita no longer bank gitu. Kompetitor kita can be anybody. At the same time, kita melihat perkembangan teknologi memang awalnya drive by Telkom industry ya melalui M-Pesa misalnya, kemudian Indonesia waktu itu kita mulai melakukan coba OJK mendorong yang namanya Laku Pandai, which is a very good initiative at that time, dan itu sebetulnya merupakan titik-titik awal menuju kepada era digitalisasi. Karena waktu itu yang tidak kita sadari adalah, dan itu yang kita lakukan pada waktu itu, saya di perusahaan saya terdahulu, di bank terdahulu, bahwa bagaimana kita bisa melakukan pelayanan jasa dimulai dengan bukan tanda tangan basah misalnya. Start with that. That was 2015 melalui Laku Pandai. Ya. Tapi memang waktu itu kita masih banyak berkolaborasi lebih banyak dengan Telkom industry. Terus makin ke sini teknologi obviously berkembang. Dan kita melihat bahwa at the end of the day bank itu akan menang terhadap kompetisi kalau kita bisa two things. One, you have to have scale. Two, your customer acquisition has to be very, very cheap. Kenapa? Karena bank marginnya we were like 7-8 years ago kita masih bisa double digit margin buat bank. Hari ini no way. Margin akan makin kecil. Competition makin banyak. Transporting money no longer you need a bank. Simpan dana you no longer need a bank, malah sekarang udah ada Bitcoin dan lain-lainnya gitu ya. Banyak produk-produk pasar modal yang juga menarik. Dan dengan anak-anak milenial ini mereka agnostik terhadap bank is the safe haven gitu. They are agnostic. They have more keberanian untuk mencoba produk-produk baru gitu ya. Apalagi kredit gitu. So many people are offering credit. So are bank relevant? That's the question mungkin yang kita hadapi waktu itu. Lalu kita pelajari. Kita mempelajari berbagai digital bank from around the world ya. Kita lihat Chime, ada Revolut, ada Monzo, ada Simple, ada Kakao. So the European, US, and the Asian digital bank ya. Each has a different model. The Europe, US have a better UI UX.
very nice looking. Kalau biasanya Asia punya tuh kayak Kakao atau kayak Alipay gitu, kayak itu biasanya tuh rame gambarnya gitu ya. Tapi while they are kelihatannya rame, tapi mereka itu heavily relying on ecosystem. So based on that penerawangan kita lah ya istilahnya ya, kita merasa bahwa we need to create, we will learn 5 things lah, 5 lesson yang kita pelajari. Pertama, we still believe bank is relevant. Kenapa? Karena bank itu punya balance sheet, management balance sheet, dan itu adalah satu-satunya yang dimiliki oleh financial services di bank. Dan bank itu juga in a way they have regulatory clarity dan ada prudential principles-nya, sehingga dengan demikian if we want to be aggressive and we want to be innovative, we know that somebody is looking over us. Kita punya parameter-parameter yang harus dipenuhi sehingga proteksi customer-nya tetap dilayani. Kenapa? Karena pada akhirnya kita menyimpan dana masyarakat, kita memegang amanah masyarakat tersebut. Ya. Kedua, definitely you need to have a very modern tech stack. Cloud technology is a must, gitu ya. Karena dengan menggunakan mekanisme lama, obviously bicara mengenai cost dan lain-lainnya akan menjadi tantangan. Ketiga, ekosistem adalah penting karena tadi kita bicara akselerasi dari atau scaling up dari customer acquisition dan juga use case-nya akan lebih banyak. Keempat, kita harus punya tim yang terdiri dari financial services expert and also technology expert. We have to combine the best of both worlds. Ya. Dan terakhir adalah bahwa we need to reimagine and recraft gitu ya. Kita harus mulai dengan kertas kosong untuk memulai suatu perjalanan customer atau customer journey yang sesuai dengan harapan mereka. Ya, dan semua itu harus bisa di-deliver melalui digital channel. So kita melihat bahwa untuk kita melihat ada 3 poin berarti yang harus di-achieve dalam konteks pengembangan produknya sendiri. Yang pertama adalah kalau bank itu tipikalnya adalah produknya standar. Produk bank dari dulu juga emang standar, nggak ada deh yang canggih-canggih. Ditambahin istilahnya bells and whistles, tetap aja is a Christmas tree doang gitu ya. Cuma bells and whistles-nya ada yang banyak, ada yang dikit gitu kan. Tapi it's a Christmas tree misalnya gitu kan. Sama, standar. Produknya nggak pernah canggih-canggih amat. So, it's not about the product. It's actually about proposition-nya. So, it's about how can you serve something, karena at the end of the day, kita adalah financial services provider. How can you serve something yang sifatnya life-centric atau connected proposition. Jadi harus, it's all about people's life. It's not about us. Buat orang itu nggak penting, bank itu nggak penting. Orang perlu bank karena dia perlu menjalani kehidupannya, right? So we have to be part of their life, our product. Delivery channel kita definitely harus mobile first. Jangan di-combine sebagian cabang, sebagian nggak bisa. It has to be end-to-end, all through digital channel. Dan beyond, it also have to be available beyond just our channel. We cannot have people to expect them to visit us only. They may visit our partners anywhere, and we will be there to serve them. Gitu ya. So kita benar-benar menggunakan konsep design thinking. Kita lakukan deep and extensive research untuk membangun produk kita. Kita lakukan research dan kita temukan ada 5 pain point dari customer. And by the way, semua ini kita lakukan before COVID pandemi sebetulnya. It just so happened that akhirnya Bank Jago terlahir di tengah pandemi COVID. It was not by design.
Itu udah tangan yang di atas kalau menurut saya. Kalau Mas Bari bilang tadi, we should have done it sooner, we would have want to done it sooner gitu. But you know, it is what it is gitu ya. We never know what's in store for us gitu. So pertama pain point-nya adalah orang bilang kalau bayar monthly bills dan macam-macam regular expenses tuh takes too much effort lah. Kadang kalau ini harus ke sana, yang ini harus ke situ, yang ini harus ke situ gitu kan. Kemudian kadang kita punya satu rekening ya. Tapi kadang-kadang kita akhirnya jadi buka rekening di satu bank bisa 4 rekening. Yang ini buat rumah tangga, yang ini buat sekolah anak, yang ini buat ini, yang ono buat dan selanjutnya. Sehingga so many gitu ya. Kemudian budgeting. Orang kantongnya satu, penghasilannya misalnya sumbernya satu gitu, baik SMI maupun yang fixed income earner gitu. Kadang-kadang kita tuh repot misahin, tiba-tiba, aduh ternyata udah jajan sebulan ini kita jajannya udah banyak banget gitu kan. So budgeting and expense tracking itu is something yang penting gitu loh. Karena mereka pengen bisa saving kan pada akhirnya punya rekening. Kemudian collaboration. A lot of people are saying rekening tuh repot banget ya, harus satu-satu gitu. Kita nggak bisa bareng-bareng gitu, punya satu rekening bareng-bareng gitu. Buat iuran kek, buat apa kek gitu kan. Dan kemudian ya bank tuh mereka bilang tuh bank itu sesuka-sukanya. Ntar tiba-tiba ada biaya admin inilah, ada fee inilah, ada itulah. Tapi it's like the customer has no say in it gitu ya, something like that. So jadi buat customer experience-nya it's less pleasant. So dari situ kita come up dengan empat hal utama yang kita bangun di dalam Jago untuk akhirnya menghasilkan produk kita. Yang pertama kita bikin a differentiated value proposition untuk produk kita yang kita sebut Life Finance Solution. Kita mau bikin itu a truly life-centric features dengan superior customer experience dan hopefully bisa menghasilkan highly responsive front end ya, serta produk level integration dengan lifestyle partner kita. So itu dari sisi produknya. Ya. Kemudian kedua, untuk bisa mendeliver value proposition itu, kita harus punya ekosistem partnership gitu. Partnership ya, kebetulan kita hari ini sudah ada beberapa, dan hari ini kita sudah dengan salah satu partner kita, penyedia jasa reksadana Bibit misalnya, sudah live antara Bibit dengan Jago, kita sudah bisa connecting our pockets. Kita bicaranya account kita bukan account, kita bicaranya pockets gitu ya. Even like we choose pocket atau kantong gitu istilahnya sebagai rekening rather than rekening gitu. Karena it's truly like your own kantong gitu. Karena di Jago saya di sini nggak mau cerita detail mengenai produk Jago sendiri ya, tapi intinya Jago itu mempunyai rekening kantong-kantong gitu ya. Jadi kantong-kantong yang kita everybody tuh bisa punya kantong up to sampai 40 gitu. 20 untuk saving, 20 bisa spending, dan kantong ini bisa untuk berkolaborasi. Ya. Kemudian tadi kedua kan ekosistem. Ketiga adalah tadi leading edge tech capability. Obviously kita ngomongin API udah pasti harus punya, itu nggak mungkin enggak, karena that's the only way we can connect with our ecosystem partners gitu kan. And then advanced analytics, AI, data statistik, data analytics itu semua adalah kapabilitas yang kita harus bangun. Yang sangat menarik dan menurut saya tidak mudah itu adalah creating people and culture-nya. Karena kenapa? Karena kita campur kan, ada digital bankers, ada engineers, ada data scientists, ada go-to-market specialist. Dan kita bikin organisasi kita tribes and squads gitu ya. Kita punya business tribes, kita punya services tribes. Kita nggak lagi di silo bagian risk. Maksudnya kayak betul memang tetap ada bagian-bagiannya, tapi the way we work is menggunakan mekanisme squads and tribes gitu.
udah enggak lagi dipecah-pecah gitu ya. Kalau dulu kan bagian produk, bagian teknologi, dan ini adalah sesuatu yang memang sangat menarik dan menantang menurut saya, karena tidak semua bank rasanya membangun organisasinya seperti ini gitu. Jadi kita benar-benar adopting organizational structure yang very similar with tech company rather than bank. Tapi we still a licensed bank. Tapi organisasi dalamnya is more like a tech company. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan kita bisa fokus kepada customers, kita make sure mengenai speed of innovation-nya, dan juga technical capabilities-nya. Gitu ya. So, saya ingin menutup saja dengan at the end of the day, saya suka dengan istilah productive paranoia. Jadi we have achieved something, it's not yet there. Perjalanan kita nggak akan pernah selesai menurut saya. And our competitor is mainly ourselves. Karena kalau kita menjadi complacent, and that's where we are losing our edge gitu ya. We have to be productive, but we have to be paranoia, but we have to have a productive paranoia, gitu ya. Kenapa? Karena again tadi dibilang, we are here, but tomorrow may not be like today. We don't know what happened in 2025. We don't even know what will happen in next year. What we can do adalah we have to always progress and change and innovate and deliver whatever yang the customer is expected, gitu ya, atau menginginkan. So that's what we do. So we have coba spektrumnya adalah balik lagi kita bicara mengenai elemen institusinya, kita bicara elemen people and culture-nya, kita bicara tech-nya, dan kita bicara ekosistemnya. Those are the 4 elements yang kita coba bangun untuk bisa mendeliver the best services to our customers. Mungkin pengalaman spesifiknya adalah membangun seperti ini, bagaimana rasanya? Rasanya luar biasa. There is nothing yang simple, there is nothing easy. Everything is about hard work, kerja keras, kerja cermat. Kita harus terus mencari mekanisme cara. Kenapa? Karena we are still a bank. So as much as we want to be innovative, semua harus melalui proses approval misalnya. But it's good. Karena apa? Karena berarti kita tahu, kita dilihatin, kita dijagai. Ya, unlike perhaps some of the more unregulated entities ya, atau unregulated industry, yang mereka bisa come up dengan innovation tuh just like that gitu. Tapi for us, we have to really go through a very serious process planning, discussion, termasuk from the expertise yang bank has, like the risk, the governance element, the compliances, the regulatory, itu semua harus kita pikirkan. Jadi bukan cuma sekedar front end, it's all the way to the back end, all the way to reporting ke regulatornya, kebenaran data ini semua. Dan saya meyakini competitors akan terus berdatangan dan akan bertambah, and those who will come as a winner adalah those yang willing untuk go the extra miles, yang willing untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, ya terima kasih Mbak Anika. Faisal, paparannya luar biasa, banyak sharingnya sangat menarik bagaimana konsep-konsep yang ingin diterapkan di Bank Jago
dipaparkan. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini bahwa misalnya kondisi perbankan saat ini harus berubah dan ini harus diadaptasi oleh teman-teman di industri perbankan misalnya. Bagaimana tadi disebutkan bahwa belajar dari M-Pesa. M-Pesa ini adalah perbankan digital bank dari Nigeria. Mereka bahkan lebih dulu dan lebih uzur menggunakan bukan lagi menggunakan smartphone, mereka menggunakan feature phone malah pada awalnya dan bisa mengakuisisi banyak sekali nasabah-nasabah baru. Kemudian tadi disebutkan bahwa untuk menang at the end of the day untuk menang terutama harus fokus pada customer. Terutama, dan tadi disebutkan lagi misalnya, salah satu customer yang menjadi fokus sekarang adalah milenial. Milenial, tadi disebutkan Mbak Anika menyebut bahwa milenial itu agnostik bank sebagai safe haven. Mereka lebih berani mencoba hal-hal baru yang di luar bank. Bahkan mungkin kalau dicatat sekarang kita akan sangat jarang sekali menemukan anak-anak muda, remaja masuk ke dalam kantor fisik bank mungkin sekarang. Bank ya yang ada di handphonenya misalnya gitu. Mereka ada di handphone, ada di ATM, udah di situ aja. Pengenalan mereka soal bank ya mungkin itu aja. Nah, kemudian tadi disebutkan juga bahwa bank tetap relevan. Bank pada dasarnya bank tetap relevan karena ada manajemen balance sheet di situ. Kemudian juga bank punya kejelasan aturan, ada parameter, ada proteksi konsumennya dan tetap memegang amanah dari nasabahnya. Catatannya juga kemudian adalah untuk berubah, untuk beradaptasi harus dengan teknologi modern dan ekosistem yang penting. Akselerasi untuk scaling up dan mempunyai tim yang merupakan gabungan dari financial expert maupun teknologi expert. Tidak lagi teknologi expert berada di belakang seperti yang dijelaskan oleh Brad King bahwa di dalam bukunya bahwa teknologi expert ya istilahnya cuma orang-orang yang dipanggil aja. Enggak, teknologi expert harus ada di depan, ikut duduk sebagai ujung tombak dari perbankan digital maupun layanan digital perbankan. Terakhir yang menarik adalah harus memulai dari kertas kosong untuk memetakan ulang perjalanan customer sesuai dengan harapan mereka itu seperti apa. Dan ini harus dideliver lewat aplikasi. Kira-kira seperti itu hal utama. Sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kita akan menyaksikan juga video dari Bang Jago. Ini harusnya videonya diputar tadi sebelum pemaparan dari Mbak Anika. Kita akan menyaksikan videonya. Ya, silakan. Suaranya? Maaf, suaranya belum. Udah nyobain Jago Ya. belum? Di Jago ada yang namanya kantong buat pisahin uang jajan, jalan-jalan, beli mobil, sampai biaya nikah. Bayar-bayar bisa otomatis. Patungan juga bisa. Nabung bareng, nyicil bareng. Yang pasti semuanya bebas loading. Siap jadi jago. Iya, itu dia video dari Bang Jago. Sebelum kita berpindah ke pembahas, saya ada satu pertanyaan yang menggelitik dari tadi bahwa untuk Mbak Anika misalnya. Ada hubungannya dengan COVID misalnya. Apakah faktor COVID-19 ini mungkin dalam setahun, 2 tahun ke depan itu akan menjadi faktor yang menentukan untuk melapangkan jalan tidak hanya dari Bang Jago, tapi teman-teman perbankan lainnya untuk masuk ke dalam layanan digital perbankan maupun mendirikan bank-bank digital baru. Bagaimana kalau Mbak Anika melihat? Saya merasakan bahwa dan berpendapat ya, pandangan pribadi saya adalah bahwa COVID-19 ini merupakan akselerator terhadap digitalisasi. Kenapa? Something yang mungkin kita harapkan tadinya 3-4 tahun, kita butuh melakukan edukasi misalnya terhadap masyarakat yang terutama yang mungkin yang agak dijauh di luar urban area gitu ya, mengenai teknologi mobile. Meskipun yes kita tahu orang sudah banyak, tapi dulu itu banyak kan mereka juga masih menggunakan misalnya
model telepon yang analog gitu sama. Sam masih menggunakan yang demikian. Tapi karena dengan COVID, di mana semua anak-anak sekarang harus sekolah melalui online misalnya, semua orang harus punya tablet misalnya. Ya. Meskipun tablet itu mungkin rame-rame punyanya. Atau at least they have to have smartphone. Dan dengan demikian, smartphone ini menjadi suatu teknologi yang nggak ada lagi orang gagap teknologi when we talk about smartphone. Karena orang semua udah harus bisa. Anak yang lahir di masa-masa ini, I cannot imagine. Saya punya cucu ponakan gitu, udah bisa ngomongin online, log, Zoom, dan lain-lain kelas 1 SD gitu kan. Never in our mind gitu kan, bahwa anak seumur sedemikian sudah bisa tahu namanya mengoperasikan Zoom kelas 1 SD. But it happens, you know. So, jadi COVID ini mengakibatkan edukasi masyarakat atau menjadi digital savviness levelnya mendadak menjadi di-boost gitu. Di-boost, jadi jauh lebih cepat. Karena melalui tadi, terutama melalui edukasi ya. Karena semua orang harus sekolah. Dan all the way sampai SD gitu kan. So no longer lagi SMP atau SMA. Nah dari situ, sehingga orang tuanya mau nggak mau mereka harus tahu. Ibu-ibu yang dulu nggak pernah mau belanja e-commerce, harus mau belanja e-commerce. Dulu mungkin nggak percaya, nanti barangnya inilah, itulah. Sekarang mau nggak mau, saya sih udah beli daging aja Tokopedia gitu misalnya. Terus terang, belanja sayur bisa lewat sayur box misalnya, dan lain-lainnya. Maksudnya, ke depan itu, kita sudah harus keluar dari ketidaknyamanan. Everybody dipaksa untuk keluar dari ketidaknyamanan mengenai teknologi yang dianggap baru ini. Karena orang dulu kan takut, aduh nanti datanya, atau nanti saya gagap nih, saya nih gagap teknologi gitu misalnya. Tapi dengan COVID, kamu dipaksa untuk belajar menggunakan teknologi mobile. Nggak bisa enggak. Or you cannot live your life. So your life is also being changed. Jadi COVID change life of the people. Orang tidak bisa lagi menjadi atau menyatakan atau mau mengkungkung dirinya mengatakan saya gagap teknologi. Nggak bisa. You cannot. Your life will be as easy, as comfortable as your level of technology adaptation. So in a way, that's what happened. Dengan demikian, buat kami sendiri, yang memang sudah menuju ke arah sana, tentunya ini membantu. Karena berarti customer education-nya pun sudah lebih one step ahead. Mungkin nggak perlu lagi yang mulai dari pengenalan teknologinya lagi, tapi langsung kepada misalnya security features dan lain-lainnya. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih banyak kepada kedua pembicara, Kang Bari dan Mbak Anika Faisal, yang sudah memaparkan banyak hal yang menarik pada